Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan dulu ya Mbak. Oke. Oke. Nah, udah 2 minggu ya Mbak nggak ketemu. Iya Pak, agak kerasa ya Pak. Udah gimana nih selesai ujiannya? Alhamdulillah udah. Berarti udah liburan ini atau gimana? Udah liburan sih Pak, alhamdulillah. Berarti udah mulai ini ya, mau apa namanya, yang ikut komunitas-komunitas itu? Iya prokernya. Gitu. Pak. Oh, makrab. Iya kita main-main di villa. Oh, main di villa, di mana tuh villanya? Gak tahu. Oh, jadi belum dikasih ini ya? Iya. Gitu ya? Enggak, Enggak. saya yang menentukan. Banyak yang menentukan ya? Iya kan saya yang ngurusin Pak. Oh, Yang nyari gitu. villanya kan saya. Oh, berarti ini survei ya? Iya. Oh, belum survei. Bapak ada rekomendasi nggak? Ada. Mana? Mana ya? Di ini, di villa yang dekat-dekat sini. Beneran? Enggak, nggak mau kalau yang di sini. Lah, di mana emang ini? Maunya di Tawangmangu Pak. Oh, Yang nama bagus. yang rumahnya dekat Tawangmangu Mbak. Itu namanya saya. Kan saya juga nggak tahu. Barangkali Bapak pernah di villa yang bagus. Kalau saya dulu pernah sih kalau di Tawangmangu. Di mana Pak? Di pinggir jalan. Ya ampun. Kok kasihan banget Pak? Bercanda Mbak. Oke, jadi di sini Mbak Rista karena kemarin sudah melakukan sesi konseling pertama nih dan sudah diberi tugas nonton film ya kemarin ya. Iya. Oke, jadi sebelum masuk sesi konseling ini ada presensi lagi nih Mbak. Sini dulu atuh. Oke. Sampai kemarin ya Pak? Iya nih. Udah Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Desta. Oke, di sini seperti sebelumnya ya, di sini ada air putih, kalau haus bisa diminum, dan ini ada tisu ya Mbak ya. Iya. Jika mau nangis atau mungkin apa kemarin yang melet, nanti bisa diambil aja tisunya ya Mbak ya. Iya. Kan kemarin dingin ya Pak. Iya. Jadinya takutnya kalau melah butuh tisu. Berarti sekarang nggak dingin ya? Biasa aja sih. Mau dikecilin lagi? Nggak usah Pak. Oh, Ini saya jadi beku. nggak apa-apa. Kan mau ke Tawangmangu. Iya, harus siap gitu ya. Harus siap dingin. Oke. Jadi di sini gimana nih Mbak setelah melihat film nih, atau mungkin banyak mau ini dulu deh cerita-cerita nih setelah mengikuti sesi konseling yang pertama kemarin itu. Nah, apa sih yang dirasain Mbak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang aku rasain setelah konseling ya Pak, itu jadi apa ya, lebih tenang. Tenang tuh dalam artian, oh ternyata kayak nggak apa-apa ya kalau gagal kayak gitu. Masih ada, sebenarnya tuh masih ada perasaannya, cuma nggak seintens kemarin sebelum konseling gitu loh Pak. Jadi saya lebih kayak ya udah kayak gitu, tapi cuma nggak secepat itu, ada kayak jeda waktunya, kecewa dulu, habis itu baru mulai menerima gitu. Oke, jadi mbaknya ini setelah mengikuti konseling kemarin itu masih ada beberapa hal yang mungkin buat mbak Susah diterima ya. Iya, diterima dan mengecewakan ya mbak ya. Iya benar Pak. Itu pada akhirnya juga sudah bisa mbak lupakan gitu kan. Bukan lupakan, Terus lebih ke dialihkan perasaan yang lebih baik gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Iya, lebih membiarkan. Let it go. Oke. Oke, gimana nih kalau begitu dari filmnya nih mbak? Kalau dari filmnya kemarin saya baru kemarin sih Pak nonton. Kalau pendapat saya terkait film itu ya, terkait film itu, jadi saya tambah apa ya, berpikir kalau ternyata gagal dalam sekali percobaan itu gak apa-apa gitu, gak usah cemas karena kita juga masih ada kesempatan lain gitu loh Pak. Kita jangan terlalu apa ya, menuntut sempurna gitu. Oke, mungkin kita coba refleksiin ya. Mungkin dari tugas kemarin tuh ada beberapa pertanyaan gitu ya Pak ya. Aduh. Ini Pak. Oke, di sini mungkin dari
selanjutnya ada pertanyaan nih Pak ya. Bisa dibaca nggak Pak itu Pak? Bisa. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan, yaitu adegan apa sih yang membuat Mbak ini berkesan pada saat nonton film dan mengapa itu lah. Ini ada apa? Yang adegan ini Pak, yang orang itu cemas, tapi cemasnya itu nggak bisa dikendalikan sampai dia tuh ibaratnya apa ya, kehilangan apa sih, ambil diri, gimana ya bilangnya, dia tuh sampai cemasnya tuh nggak bisa dikendalikan gitu loh. Kayak gitu, karena anxiety-nya terlalu tinggi gitu. Walaupun sebenarnya kalau dalam kasus saya tuh agak sedikit berbeda ya. Saya tuh nggak cemasnya tuh nggak sampai yang kayak deg-degan sampai keringat kayak gitu, nggak, cuma lebih ke kayak saya kurang. Saya tuh relate-nya di situ, di bagian kayak I'm not good person kayak gitu loh Pak, menyalahkan dirinya seperti itu, bukan yang di scene dimana dia apa ya, itu cemasnya tuh sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kayak gitu. Oke, mungkin jadi dari Mbak yang tadi bilang kalau ada sedikit yang berkesan yang dimana saat si Relinya tadi tuh kayak cemas gitu Mbak. Benar. Waktu panic attack ya kan, walaupun Mbaknya nggak separah itu separah ya. itu. Jadi kayak cuma cemas atau kecewa aja ya Mbak ya. Iya, lebih ke menyalahkan diri aja sih Pak. Nah di sini selanjutnya yang kedua yaitu emosi apa yang paling sering kamu rasakan ketika menghadapi kegagalan? Apakah emosi tersebut mirip dengan yang dialami tokoh dalam film? Hampir mirip, nggak sepenuhnya sih Pak menurut saya. Iya itu tadi, lebih ke emosinya tuh gemes ke diri sendiri, bukan yang apa ya, bukan yang kayak gitu yang kayak Riley yang sampai dia kayak gini terus apa ya, saya nggak kayak gitu, biasa kayak lebih kayak kurang gitu. Oke, kan kalau dari filmnya kemarin ada itu nih scan yang Scene Pak. iya nggak apa-apa. Waktu si Riley-nya apa tuh namanya, yang sampai dia ambisius, egois, sampai dia berpikir kayak banding-bandingan waktu itu. Iya. Bandingin sama idolanya dia waktu itu, dalam sekali match langsung bisa nyetak 2 poin kan. 2 poin. Nah itu dari banyak juga ada sedikit relate nggak sih kayak waktu itu dalam scene itu maksudnya? Mungkin kalau relate sepenuhnya enggak ya Pak, karena itu ya namanya film sama kehidupan nyata tetap beda. Kalau dari sini tuh mungkin menurut saya karena dia juga punya ambisi, jadinya makanya dia apa ya, semakin lama tuh semakin ketagihan itu loh Pak, dengan ambisinya kayak gitu. Karena kalau aku goal, aku mencetak poin, aku dianggap sama teman-teman aku kayak gitu kan, ada ibaratnya apa ya, sebuah reward yang secara tidak langsung ya Pak didapatkan oleh Riley gitu. Oke, jadi dari banyak sendiri itu nganggap kalau apa namanya, kalau aku gagal itu tidak diterima dalam pertemanan atau enggak gitu Pak? Kalau menurut saya pribadi enggak ya Pak, maksudnya kalau selama ini yang saya alami itu tidak sampai seperti itu, sampai dijauh teman-teman itu juga enggak. Kalau mungkin di Riley kayak gitu, tapi kalau dari saya sendiri enggak. Oke, selanjutnya di sini apakah ada pengalaman dalam film yang mengingatkanmu pada pengalamanmu sendiri? Ceritakan dengan singkat. Kalau di situ apa Pak? Tidak ada sih. Apa ya intinya pas? Bentar ya Pak. Ya. Itu relate-nya pas kayak gini Pak. Kan sempat Riley itu melakukan kesalahan ya Pak. Terus habis itu diomongin sama teman-temannya yang kakak kelas itu yang pro di hoki itu, terus akhirnya dia tuh jadi kayak cemas kan, kamu terasa nggak diterima. Mungkin perasaan yang mirip tuh ketika kayak gitu Pak, yang saya pernah cerita kalau pas aku gagal itu dibicarain sama kakak itu ternyata mirip sama saya, kayak kok kayak saya ya gitu, tapi nggak sepenuhnya, cuma kayak kerennya dia tuh di sini Pak. Dia kerennya itu dia berani ngomong kalau minta maaf kalau ternyata dia ngelakuin kesalahan itu, dia mengakui gitu. Terus si kakaknya juga fake, maksudnya dia kayak nggak apa-apa kayak gitu, ya wajar aja, mungkin dia lagi nggak mau dapat gimana gurunya kayak gitu. Oke, selanjutnya
kan dari Mbak tadi bilang kan ya Mm-mm. waktu apa namanya dihakimi gitu kan, kayak waktu si Relinya Ya, itu bicarain. ya dibicarain, kayak dibilangin sama apa kakaknya kalau dia Mm-mm. tuh nggak bakal bisa masuk gitu kan. Iya benar. Nah, hampir sama ya Mbak dengan pengalamannya Mbak ya. Iya. Yang Ya waktu beda di- sedikit kali ya Pak. Ya, kemudian dari Mbak sendiri juga sedikit mendapatkan kesimpulan baru ya Mbak ya, yang dimana Iya sih benar. Relinya tuh kayak berani apa mengakui kesalahan gitu kan. Mm-mm. Kemudian dari Mbak sendiri ya apabila melakukan kesalahan lagi juga mungkin bisa kita Mbak minta maaf, jadi biar lebih plong gitu loh Mbak. Tapi kalau kesalahannya itu wajar ya gitu gimana Pak? Kayak misal deg-degan suaranya kecil, itu tetap minta maaf ke orang. Gimana? Kayak kan saya kan jadi protokol. Hmm. Nah itu kan saya suaranya kecil beneran. Hmm. Makanya sampai orang-orang tuh nggak denger gitu. Oh. Aku minta maafnya masa ke kapal atau ke orang lain, Mungkin banyak bisa minta maafnya ke ini aja sih, ke diri sendiri gitu. ke diri sendiri dan juga mungkin ke teman-teman yang jadi petugas upacara aja sih. Maaf Hmm. ya tadi suaranya gini-gini, jadi biar kayaknya bisa plong gitu, Oh, kayak gitu. Nanti teman-teman biar biar paham gitu oh, kan. iya. Maaf ya. Jadi ke depannya banyak nggak bisa plong gitu kan. Kalau plong kan jadi lebih tenang, jadi nggak bakal kepikiran lagi gitu. Jadi mending dibicarain ya Pak kalau kita ngelakuin kesalahan. Ke depannya mungkin bisa Bicarakan, komunikasikan. Intinya komunikasi ya Pak. iya, nah karena di sini kan ya udah yang berlalu ya Mbak ya. Iya benar. Jadi mungkin bisa dijadikan pembelajaran aja gitu. Jadi jangan kalau mungkin terkait omongan ibunya itu mungkin ya bisa dilupakan aja jadi negatifnya. Jangan Jadi cepat- positif aja iya, gitu ya jadi Pak. positif aja. Benar. Oke, selanjutnya di sini yang keempat nih. Setelah menonton film ini, apa pelajaran yang kamu peroleh tentang kegagalan dan penerimaan diri? Kalau di situ apa Pak? Apa ini? Kalau ambisi yang terlalu berlebihan tidak terlalu baik, baiknya apa ya? Emang kan dokter tuh kayak gitu Pak. Jadi bagus banget. Intinya ya ini Pak. Gimana tuh? Dari film yang saya tonton, saya ambil kesimpulan kalau ambisi itu kalau berlebihan, itu jadinya kita kayak terlalu keras sama diri sendiri gitu. Kayak ibarat ambisi itu kayak bumbu dalam masakan. Kalau kita terlalu banyak, itu nanti makanannya nggak jadi enak. Oh, di terlalu Harus berlebihan ya? pas. Walaupun kita memang ada target-target tertentu, tapi kalau kita terlalu memaksakan diri itu malah jadi apa ya? Iya tadi masakannya malah jadi nggak enak. Oh iya. Gitu. Jadi menurut saya kita lebih apa ya? Kalau semakin kesini saya semakin berpikir kalau karena capek ya kalau apa ya memikirkan hal-hal kayak gitu. Paham. Jadi banyak ngelup ya kalau ambis itu sebenarnya bagus, cuma jangan sampai kita memaksakan diri ya Mbak ya. Berlebihan Iya. sampai kayak gitu. Sampai terlalu mentok itu kan atau lewati batas takutnya nanti kayak kalau diibaratkan dengan masakan ya Mbak ya. Iya. Kan harus Karena dia imbang. bumbu. Yang harusnya garamnya cuma setengah sendok tiba-tiba dikasih sesekop gitu. iya sekop itu besoknya darah tinggi. Mungkin meninggal di tempat sih Pak. Astagfirullah. Gak begitu ya. Oke, nanti yang kelima nih, yang terakhir. Ya. Jika suatu saat kamu mengalami kegagalan lagi, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Oke, ini ada sebuah pembelajaran nih. Mungkin lebih ke arah ini sih, Mbak. Kalau seandainya Mbaknya gagal gitu ke depannya, apa sih yang bakal Mbak Lakukan. ya katakan gitu lah mungkin kepada Mbak? Kalau ke diri sendiri bilang lebih ke kayak nggak apa-apa gitu. Lebih ke kayak mengapresiasi diri kali ya Pak. Karena saya kalau orangnya ketika kalau mau ya harus keturutan gitu loh. Apapun itu. Oke. Jadi yang buat apa ya, itu tuh yang buat standar tinggi itu saya sendiri gitu loh, bukan orang lain. Jadi menurut saya itu jadi apa ya, standarnya itu nggak fleksibel gitu Pak. Terus jadinya saya ngerasa terlalu keras sama diri sendiri. Terus kayak bilang ke diri sendiri kalau itu tuh nggak apa-apa, walaupun ada pengalaman-pengalaman negatif, ya udah kita fokusnya ke belajarnya aja. Jangan maksudnya
kalau orang lain kan itu bukan kuasa kita ya Pak. Iya. Bener ya Mbak ya, karena sebenarnya juga kalau orang kan kalau melakukan sesuatu juga pasti ada gagalnya juga ya Mbak ya. Kalau semuanya melakukan sesuatu terus berhasil terus kan banyak nih orang kaya di Indonesia nih. Kayaknya nggak ada timbul ya ke depannya ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Benar. Oke, dari Mbak Desa nih, ada nggak sih hal yang masih mengganjil gitu dari pikiran Mbak gitu terkait masalah Mbak sebelumnya? Lebih ke sebenarnya udah terbantu sih Pak. Lebih ke kayak saya tuh jadi ada pandangan baru terkait ternyata kayak gitu tuh keras ya. Saya semakin cerita semakin kayak paham sama diri sendiri gitu loh. Oke. Nah, tapi tuh saya juga genial gitu loh. Saya tuh ngomong kayak gini tuh ngomong kayak gini, tapi tuh praktek itu pasti beda. Jadi kayak walaupun saya tahu kalau ngomong sama bapak masih bisa kayak gini, mikirnya kayak gini. Tapi kalau pas praktek itu pasti berbeda gitu loh Pak. Kayaknya saya tuh nggak bakal selegowo itu menerima langsung gitu seperti yang saya omongkan. Oh gitu. Jadi Mbaknya ini apa namanya masih ada sedikit beban ya yang dimana? Genial gitu Pak. Ya, yang dimana waktu Mbaknya mikirin tuh udah gampang, kayak gampang gitu kan. Tapi waktu lagi itu Solusinya tuh gampang Pak, praktek ini susah. oh yang praktek ini yang susah Mbak ya. Benar. Kayak gitu kayak gimana ya Pak harusnya? Nah mungkin dari Mbak sendiri bisa mencoba di hal-hal kecil dulu nih. Mencoba hal-hal kecil semisal kayak gimana Pak? Contohnya. Misal gini, kan banyak ini masih liburan ya. Oh mungkin ini kan banyak ini apa waktu di komunitas. Komunitas itu kan nanti kan kayak nentuin bila kan itu. Iya. Nah, pasti dalam satu divisi itu ada beberapa anggota nggak? Iya benar. Nah pasti kan ada kayak musyawarah tuh Mbak. Nah mungkin ya rapat. Nah di rapat kan pasti ada kayak minta pendapat gitu kan Benar. dari setiap apa pengurus gitu. Ya, divisi. Ya divisi. Nah dari banyak mungkin bisa nih kayak apa kayak mengutarakan pendapatnya gitu. Jadi kan dalam pendapatnya nggak ada yang salah gitu kan Mbak. Karena itu emang dari pendapat kita sendiri. Yang penting jangan terlalu kebablasan lah ya. Orang mengatur gitu ya Iya. Pak. Jadi lebih ke arah ya gini aja gimana gitu kalau nggak diterima dari seluruh anggota kelompok ya nggak apa-apa kan nggak juga nggak disalahin juga kan itu kan juga Itu pendapat. cuma saran gitu ya Pak. Benar. Itu mungkin bisa dicoba sih Mbak. Sebenarnya saran bapak tuh bagus sih, cuma saya pernah nyoba Pak. Terus maksudnya pertama kali misal apa sih first meet ya Pak, Oke. itu kan udah langsung dibahas propernya Pak aja kayak gitu. Iya. Itu kan orang-orang baru, walaupun di situ ada satu teman saya, tapi itu tetap aneh gitu loh Pak. Apalagi udah beda-beda univ kayak gitu kan aneh. Terus saya tuh beraniin ngomong aja kayak ya udah, aku sampai kayak bilang kayak gini loh Pak, ke orang kayak sorry ya kayak gini aku komen lagi kayak gitu. Takut kayak terlalu dianggap apa ya, first impressionnya itu jelek, kayak terlalu ngatur apa terlalu kayak gimana kayak gitu di forum, maksudnya baru pertama kali ketemu gitu. Terus alhamdulillah responnya yang apa sih kadif ya. Nah itu tuh itu malah dia bagus banget, kayak nggak apa-apa kita sama-sama belajar kayak gitu, nggak usah kayak terlalu nganggap kayak gimana, yang penting apa ya memberikan suara tuh udah bagus kayak gitu. Jadi saya tambah kayak gimana ya Pak, oh ternyata tuh nggak apa-apa ya kayak gitu, kita diterima kok. Nah iya kan kalau Mbaknya juga di tempat yang tepat ya Mbak ya. Dengan komunitasnya, katanya komunitas sehat banget tuh Mbak. Iya. Kalau tidak respon, kadifnya dianggap apa toxic gitu kan Mbak ya. Iya. Nah itu kan Mbaknya juga bisa berkembang nih dan juga dapat apa namanya kayak kebebasan, insight juga gitu. Jadinya kan di situ kan kayak banyak kayak ucap apa utara pendapat itu diterima. Jadinya banyak nggak perlu was-was nih, nggak perlu takut gitu kalau mau mengutarakan pendapatnya lagi ke depannya gitu kan. Nah itu kan termasuk langkah kecil yang bagus gitu Mbak. Kalau selain itu kayak gimana ya Pak selain di komunitas? Mungkin kita ke ini sih Mbak, kan awalnya kan kita komunitas dulu nih. Nah kita komunitas kita kalau di komunitas itu kan lebih ke arah ini kan Mbak, itu masih satu divisi atau sudah seluruhnya itu? Yang tadi aku ngomong. Iya. Oh, yang tadi satu divisi sih Pak. Nah mungkin bisa dicoba ke
keseluruhan. Mungkin kalau ada kayak lagi meeting Iya. gitu ya pak. ya kayak rapot rapot sorry maaf kayak rapat gede gitu mbak, habis Iya. habis Kalau satu. di bidang saya namanya musting pak, Oh, mesti apa tuh? musyawarah tinggi. Nah, Iya. tingkat tinggi. Nah, itu mungkin bisa dicoba, Mbak. Jadi kan tadi kan awalnya kan di divisi kecil kan. Iya, Nah, divisi masih. Benar. Heeh. Nah, itu kita Betul, bisa ya. mencoba di yang lebih luas lagi. Nah, saya tuh kan kalau banyak udah sedikit pede, balik pede, jadinya nggak takut lagi gitu loh. Nggak ada rasa kecewa lagi ya. Iya, Pak? jadi saat mencoba itu kan nggak ada rasa kecewa lagi. Karena kan ya namanya juga mencoba kan, Mbak ya. Nah, setelah itu bisa dicoba mungkin pada saat ke kuliah gitu. Apabila masuk gitu. Ya, Coba. pas sekolah dapat nilai lagi gitu kan. Hmm. Terus apa lagi kalau ikut minat itu juga bisa nih nanya-nanya. Tapi kalau sebenarnya takut sih pak. Ya, kita coba ke ini aja sih, Mbak. Mungkin pada saat presentasi nih, Mbak. Nah. Kayak orang yang presentasi kita tanya gitu. Ya, kalau nggak pada waktu banyak presentasi gitu. Kan kalau presentasi kan ya namanya belajar juga ya, Mbak ya. Kalau salah ya besok mungkin bisa direvisi atau mungkin mengklarifikasi gitu kan, Mbak. Benar-benar. Nah, gitu. Nah, dari Mbaknya sendiri nih, setelah mungkin dicoba di kelas saat presentasi, kedepannya mau di kemana ini, Mbak, langkahnya? Mungkin mencoba ini sih pak, saya juga mencoba di lomba-lomba kayak gitu. Saya kan juga maksudnya ketakutan saya tuh nggak hanya di presentasi ya pak, saya lebih ke takut nggak maksimal aja. Kayaknya kalau di lomba juga saya apa ya, punya ekspektasi tinggi gitu. Jadi kayak saya harus berhasil. Nanti kayak saya mau nyoba deh daftar mungkin lomba biar saya melatih apa sih rasa kecewa saya, ekspektasi saya gitu Pak. Oh ya, jadi ya melatih ini juga ya, Mbak ya, belajarnya juga ya, pengalaman. Kan kalau tidak semuanya kenapa enggak gitu. Oke, bagus tuh, Mbak. Nah, dari Mbak sendiri juga sudah menemukan nih apa yang mau lakuin gitu, langkah-langkah kecilnya gitu. Yang penting apa namanya, pede dulu aja gitu. Iya benar. Yang penting jangan sampai kebablasan gitu kan ya, Mbak. Dan kepedean Iya, jangan kepedean kebablasan gitu lah. Oh. Ya kepedean kan nanti takutnya kan ya Iya. agak buat reaksi juga kan ya, Mbak ya. Iya. Nah, setelah itu dari Mbak Tia juga pada langkah yang ketiga tadi, Mbak ya, yang habis dari presentasi kelas itu kan juga ikut lomba gitu kan. Nah, kalau lomba kan biasanya kan kadang ada online, ada offline gitu kan, Mbak. Kadang ada presentasinya juga. Itu bisa coba tuh, mungkin ke online dulu, presentasinya di Zoom, mungkin yang dengerin Cuma beberapa orang gitu, terus naik lagi gitu ya Pak? Iya, yang awalnya coba dengerin juri doang, kalau enggak MC-nya, atau enggak ya mungkin peserta di Zoom. Terus kan itu nggak langsung ya, Mbak. Ya, jadi kayak nggak terlalu terasa ya Pak groginya. Nah, habis itu mungkin kalau sudah mungkin udah merasa udah pede nih, bisa dicoba ke ikut lomba yang presentasi offline gitu juga bisa. Kalaupun nggak juara juga nggak apa-apa, macam kita belajar progres gitu. Belajar menerima diri juga ya Pak di situ. Iya, benar. Belajar menerima kekurangan diri ya, Pak ya. Ya, Iya. Terus berusaha menjadi lebih baik gitu kan, Pak. Yes. Oke. Jadi karena ya namanya orang gagal gitu kan, Pak ya. Pasti ya adalah ya. Takutnya kalau berhasil terus nanti orangnya kayak jumawa kan, Pak ya. Apa itu Pak? Jumawa itu kayak gimana ya, kayak Sombong. terlalu sombong, terlalu meninggi. Kayak Firaun gitu ya Pak, nggak pernah sakit. Iya gak sih? Iya. Iya dia nggak pernah sakit jadi sombong. Ya mungkin bisa masuk begitu sih, Pak. Nah, kalau di situ kan nanti kan kalau dia jumawa terus, nanti kedepannya dia Gagal langsung jatuh banget gitu ya. Jatuh banget, Mbak. Jadi kayaknya nggak. Mending kita tuh sakit-sakit dulu gitu ya Pak. Iya. Daripada senang-senang dulu. Ya mungkin yang awalnya nggak juara, terus tiba-tiba juara 3. Jadi kita tuh terbiasa sama kalah dulu ya Pak harusnya. Iya. Nggak terbiasa sama menang terus. Nah, kalau kita biasanya kalah dulu kan kita bisa lihat nih, wah orangnya di mana nih. Gitu. Evaluasi terus Iya, ya Pak. evaluasi Kalau kita terus. menang terus kapan evaluasinya gitu. Merasa Benar. polos sendiri ya. Ya, apalagi kalau menang terus itu
terlalu jenius kan ya Pak. Kan saya Albert Einstein, Pak. Apa sih? Jadi ilmuwan dong Mbak. Iya dong. Besok apa? S5. ST aja, Pak. ST. Itu ST Karbet tuh di belakang. Oke. Maaf. Minum aja, Pak. Go. Oke, Mbak, di sini jadi nah di sini Bapak ada nih lembar lagi nih. Oh, aduh tugasnya banyak ya, Pak. Astagfirullah. Aduh, ini langkah-langkah sih Mbak. Oh, Nah, ini kita langkah. udah bahas langkah-langkah tuh. Mm-mm. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah lagi. Gak, kita ada cuma dibagarin aja sih di lembar jawab gitu. Ini ditulis langsung di sini apa dibuat tugas? Nah, boleh tulis langsung di sini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti kalau ada yang mau ditambahin di rumah, contoh nih Oh di langkah gitu. pertama udah clear, Mm-mm. pengen nambah lagi nih, bisa tambah lagi gitu. Oh, Jadi kayak gitu. sebelum kita naik ke langkah selanjutnya, di langkah pertama merasa ada yang kurang lagi nih, apa ya? Nah, itu kita coba selesaiin dulu yang itu, baru ke langkah 2. Jadi bertanya Pak. Ini ditulis di sini apa di rumah? Di sini boleh, di rumah juga boleh. Terima kasih ya, Pak. Ya, boleh lah. Nah, saya ada reinforcement tuh, Mbak. Mm-mm. Nah, jadi ketika Reinforcement itu apa sih, Pak? Nah. Sebenarnya definisinya. reinforcement tuh kayak penguatan gitu, Mbak. Penguatan misal. Penguatan tuh misal, nah banyak kan tadi kan kita bicara nih langkah-langkah gitu. Mm-mm. Mungkin banyak sudah kayak kan tadi kan waktu apa tuh mengutarakan pendapat yang di rapat divisi itu kan. Mm-mm. Nah itu tadi kan banyak dapat apresiasi tuh dari apa? Dari Kadif Ya kadifnya kan itu kan termasuk reinforcement, Mbak. Oh ya gitu. Apresiasi itu. Oke, oh reinforcement tuh nggak harus hadiah ya Pak ternyata. Bisa dari apresiasi orang lain, mungkin dari apresiasi dari kita sendiri ke diri kita sendiri. Jadi kita sebenarnya tuh nggak perlu apresiasi dari orang lain ya Pak. Ya, dan mungkin bisa nih Mbak, self reward juga bisa. Oh gitu. Tapi kan bayarnya pakai uang sendiri Pak. Pakai Ya, uang kan? Bapak ya. Aduh, dari saya sudah WMR Mbak. Ingin ya Pak. Tanggal 1, baru tanggal 10, tanggal tua itu lah ya. Ini tanggal 1. Gaji tanggal 10 Mbak. Oh ya kan sebentar lagi Pak. Jadi Iya. nanti hubungin aku ya Pak. Otaknya dihapus ya. Oh Bapak dikasih. Oke. Bentar. Agak dingin nih. Oke, jadi karena banyak sudah menemukan nih terkait bagaimana cara apa? Cara apa? Oh, menyelesaikan solusinya itu tadi loh. Oh iya. Jadinya kalau ada orang yang apa tadi ngomongin itu di gimana tuh Mbak? Apa ya Pak tadi? Menarik gak sih? Tak lupa ya. Lebih nggak ada yang bisa dipikirin. Karena bukan ranah kita gitu. Iya benar kan, hal itu nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Kalau bilang orang lain itu Iya. kan kita bukan ini majikan mereka. Nah apa berani Pak? Kan kalau kucing kan jadi kontrol majikannya kita digendong. Bisa kita bilang ke Allah aja ya Pak. Ya gitu juga boleh, ya Allah kenapa Itu ya. hidup aku begini gitu. Nah karena dari Mbak juga sudah menemukan terkait kalau ada omongan orang lain tuh di ambil positifnya aja, mungkin dari orangnya juga komunikasinya jelek. Kan yang bagus komunikasinya dari BK gitu kan Pak ya. Wah ini ya Pak, Ilkom juga bagus. Ya kan ada ilmu komunikasi, bukan ilmu komputer Pak. Ya, yang penting kan kita juga ada pelajaran cara berkomunikasi kan ya Mbak. Benar. Nah juga di sini Mbak juga sudah menemukan nih langkah-langkah awalnya kan Mbak ya. Iya. Nah kalau banyak sudah kayak misal nih banyak habis presentasi di kelas itu juga bisa nih kayak ngasih reward ke Mbak sendiri. Mungkin nonton film boleh, kan nggak bayar. Paling dia cuma langganan babynya kan ini Mbak. Wifi UNS gitu ya Pak? Iya, UNS juga boleh. Nontonnya di Kosan kelas. juga bayar Pak punya saya. Kan ini wifi-nya udah termasuk gak sih? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi kalau nggak mampir ini di UNS ini download habis itu di kos nonton gitu Mbak. Ya Allah kasihan. Soalnya saya dulu ngekos wifi-nya langsung jadi 1. Oh gitu. Kalau saya enggak Pak. Biar lagi. Tapi bayarnya cuma dikit sih. Jadi kayak ya udah apa-apa.
kalau enggak ya ke kos temennya gitu. Nah, hamba dong aku. Aku mau dong ke kosku, ngapain nonton kan, siapa tahu kan, misal teman kelompoknya diajak nonton film bareng kan juga bisa. Disuruh nonton apa, Inside Out lagi, Ngapain? rewatch. Sukanya drakor Pak saya tuh. Ya nggak apa-apa, Apa nggak suka drakor ya? coba. Masa? Ini Train to Busan dong sih. Nggak suka. Itu Gunungan. film lama sih. Iya pokoknya aku lupa. Kan yang udah tua. Maaf ya, masih ada jiwa mudanya kok. Iya. Oke. Nah di sini karena di banyak sudah selesai nih terkait bagaimana cara menemukan solusi dari masalahnya, bagaimana cara menentukan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir gitu. Nah karena sebelum kita mengakhiri konseling pada siang hari ini, mungkin banyak bisa ini nih kayak ngasih kesimpulan mungkin apa yang kita dapatkan pada konseling hari ini. Dari awal sesi 1 ya Pak? Dari sesi 1 sampai sesi 2 ini. Boleh. Yang saya dapetin dari konseling hari ini dan juga pertemuan yang lalu itu saya jadi paham kalau ternyata saya sama diri saya sendiri itu keras banget, kayak gak ada toleransinya, padahal saya ke orang lain aja masih ada toleransi gitu. Padahal seharusnya malah saya yang lebih mentoleransi diri saya sendiri. Nah juga mungkin ini sih, ketika melakukan sesuatu tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu, biasa aja gitu. Maksudnya biar nanti ketika kok itu tidak sesuai ekspektasi saya, nanti saya tuh nggak terlalu kecewa gitu. Kayak ya udah biasa aja. Fokus utama saya tuh lebih ke harusnya tuh memberikan kinerja yang terbaik gitu. Untuk hasil dan menang atau kalahnya itu tuh sebagai apa ya, hadiah plus gitu. Apalagi gitu kalau lancar itu tambah kayak hadiah plus yang kita gitu. Jadi itu bukan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh saya gitu, karena itu bukan kehendak saya gitu. Mungkin kalau presentasi mungkin di kehendak saya ya, tapi kalau menang atau kalah, diterima atau tidak, itu tuh bukan kehendak saya gitu. Itu tergantung apa ya, memang itu rezeki atau bukan gitu sih Pak. Oke, jadi intinya Mbak ini sudah menemukan gitu ya masalahnya di mana terlalu keras gitu terhadap dirinya sendiri, yang dimana harus kayak aku tuh harus juara gitu. Aku tuh harus bener. berhasil gitu. Harus bisa ya gitu Pak. I must. Aisyah. Ya itulah, aku harus bisa gitu. Ya gitulah intinya. Nah, dan di sini banyak sudah menemukan solusi gitu lah. Konflik kita nggak boleh memaksakan diri sendiri. Yang penting kita bisa berkembang baik. Apalagi kalau bisa kan di lomba gitu kan juga bukan kehendak kita juga kan ya Mbak ya. Iya benar. Nah, kita juga bisa mengontrol penilaian orang juga terhadap kita. Yang penting kita bisa berkembang menjadi lebih baik aja. Oke, karena baik sudah menemukan apa namanya solusi dan juga apa masalah Mbak sendiri pada sesi konseling hari ini saya akhiri ya Mbak. Oke, tapi sebelum kita pulang, sini saya ada apa lagi Pak? Evaluasi. Ya ampun, ini Centang-centang aja, enggak lah, terus ini, terus di sini. Oh iya. Ada namanya, ini centang-centang aja. Ini juga ya Pak? Ya. Enggak deh, enggak. Udah Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Desta karena sudah mengikuti sesi konseling hari ini dari awal sampai akhir, dan Mbak Desta juga sudah menemukan terkait titik temu masalahnya ya Mbak ya. Iya benar. Semoga Mbak Desta ke depannya menjadi pribadi yang lebih
pede, bisa menerima diri sendiri, dan juga bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih baik gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Oke, aku juga terima kasih buat Bapak telah membimbing dari awal sampai akhir, membimbing dari pikiran yang awalnya sangat negatif, terus jadi pikiran yang positif, terus dapat insight baru, terus rekomendasi film yang bagus Pak, terus juga ada langkah-langkah yang ternyata saya nggak sadar ya, ternyata itu langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan gitu, nggak perlu yang namanya langkah-langkah besar gitu, nggak perlu langsung gitu, bisa dicoba dengan langkah-langkah kecil kayak gitu. Oke, itu aja sih Pak. Ya benar, karena kalau kita coba langsung dibesarkan, kalau biasanya orang angkat besar-besar langsung boyok Pak. Oh gitu. Jadi yang gitu, kecil-kecil konsepnya. dulu aja. Oh, oke. Nah, Pokoknya orang gym ya kok gitu. enggak sih. Biasanya ngebantu bapak ini nguli. Oh gitu. Ya, Jadi beda. harus latihan dulu yang kecil-kecil ya Pak. Iya, dari kecil dulu. Hmm. Oke, karena saya konseling berakhir, bila Bapak ada salah kata di konseling hari ini ataupun hari sebelumnya, Bapak minta Iya. maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya Iya, Pak. silakan.